Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. NIM 2119242. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan video hafalan ilmu komunikasi saya dari kelompok 8 sampai kelompok 13. Jadinya langsung saja kepada kelompok yang ke-8. Dapat kita simpulkan bahawa ilmu komunikasi media merupakan suatu proses penyampaian informasi yang dilakukan dengan media atau alat yang digunakan untuk berbagai macam sarana, baik itu dari sarana komunikasi antar sesama maupun komunikasi dalam pendidikan. Kerana jika tidak ada dalam komunikasi tersebut dilakukan media, maka tidak akan berjalan dengan lancar suatu komunikasi tersebut. Langsung saja, kelompok yang 9 dapat disimpulkan bahawa prinsip dasar komunikasi yang efektif ialah suatu kebenaran yang dijadikan seseorang kelompok sebagai acuan yang sudah jelas kebenarannya suatu pesan tersebut yang diterima tersebut. Jadi suatu kebenaran tersebut yang diterima, supaya apa saja pesan-pesan dari komunikasi tersebut harus sesuai dengan fakta atau jelas kebenarannya. Jikalau tidak jelas kebenarannya, maka informasi tersebut merasa tidak sah, atau di mana dikatakan tidak sah tersebut kerana suatu informasi tersebut harus jelas kebenarannya. Jadi langsung saja kepada kelompok 10, yang mana dalam kelompok 10 tersebut dapat disimpulkan bahawa public relation adalah suatu cara yang mana cara tersebut dilakukan dengan publik agar kepentingan publik tersebut dapat berjalan dengan lancar. Jadi komunikasi tersebut sangat berguna dalam public relation, kerana suatu komunikasi tersebut merupakan suatu inti, yang mana inti dari semua aktivitas kehidupan manusia, baik itu dari segi pendidikan, sosial maupun hal lain sebagainya. Jadi langsung saja kepada kelompok 11, dapat kita simpulkan bahawa etika dalam komunikasi Islam ialah suatu tingkah laku dalam menyampaikan pesan-pesan sesuai dengan ajaran agama Islam atau adab-adab seseorang untuk berkomunikasi sesuai norma-norma yang ada. Jadi di dalam beretika dalam komunikasi Islam tersebut harus sesuai dengan ajaran-ajaran Islam atau adab-adab atau ajaran-ajaran agama Islam. Kerana jikalau kita beretika tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, secara otomatis maka akhlak kita akan berbeza dengan orang yang tidak menganut agama Islam tersebut. Contohnya saja dalam berpakaian atau gaya berbicara, itu sudah terlihat dengan jelas cara kita berkomunikasi, baik antara kita sesama orang Islam maupun antara kita dengan orang lain. Jadi untuk itu etika dalam komunikasi ajaran Islam tersebut sangat berguna bagi kehidupan kita, baik itu dalam
segi pendidikan maupun hal lain dan sebagainya. Dari segi pendidikan tersebut dapat kita ambil intisarinya, yang mana jikalau kita dalam melakukan pembelajaran tersebut tidak menggunakan adab-adab atau norma-norma dalam belajar tersebut, maka pembelajaran yang kita lakukan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Baik, langsung saja kepada kelompok 12, yang mana ilmu hubungan komunikasi pendidikan dapat kita ambil intisarinya ialah bahawa suatu proses di mana perjalanan suatu proses atau pesan informasi yang menambahkan peristiwa pendidikan di dalam komunikasi tersebut. Jadi kita di dalam komunikasi tersebut harus mengaitkan peristiwa pendidikan supaya pendidikan yang dilakukan atau tujuan pendidikan yang kita lakukan supaya berjalan dengan keinginan manusia itu sendiri atau tercapai dengan hasil yang efektif atau efisien. Jikalau kita tidak melakukan hubungan komunikasi dengan pendidikan tersebut, maka hubungan komunikasi dengan pendidikan akan merasa renggang atau merasa jarak. Jadi untuk itu, hubungan komunikasi dengan pendidikan itu sangat penting perannya. Baik itu dalam pendidikan, sudah kita lihat bagaimana dalam pendidikan tersebut komunikasi merupakan sarana inti dalam proses pembelajaran mengajar. Kerana jika tidak ada proses komunikasi tersebut, bagaimana kita akan melakukan proses pembelajaran? Bagaimana kita akan bersosialisasi dalam proses pembelajaran tersebut? Kerana oleh sebab itu, maka hubungan pendidikan dengan komunikasi tersebut sangat penting, baik itu dari pendidikan maupun hal-hal yang lain dan sebagainya. Jadi langsung saja kita kepada kelompok yang terakhir, yang mana kelompok terakhir tersebut dapat kita simpulkan bahawa ilmu komunikasi akidah ialah suatu proses di mana komunikasi tersebut memberikan ajakan ilahi atau ajakan agama Islam, yang mana ajakan tersebut dapat diyakini oleh pihak-pihak lain. Jadi dapat kita ambil intisarinya bahawa akidah sangat menjadi sangat memiliki hubungan dengan ilmu komunikasi, kerana tanpa ilmu komunikasi, akidah ajaran Islam tersebut tidak akan bisa disampaikan kepada kaum muslimin atau muslimat yang lainnya. Kita contohkan saja, bagi seseorang guru atau penceramah atau dai-dai yang lainnya, jikalau dia tidak mempunyai ilmu komunikasi atau alat-alat media untuk berkomunikasi tersebut, maka ajaran Islam atau akidah Islam yang ada pada dirinya tidak akan bisa tercurah atau dia berikan kepada orang-orang lain. Atau misalnya saja seseorang yang berceramah tentang akidah atau ajaran Islam, jikalau dia tidak berbicara atau tidak melakukan ceramah tersebut dengan pembicaraan atau metode-metode lainnya atau sebagainya atau dengan alat media, maka akidah yang dia ajarkan tersebut tidak akan masuk kepada diri seseorang yang mendengarkannya. Kerana di sini sangat berperan ilmu komunikasi, kerana hubungan
seseorang dengan orang lain, itu harus ada ilmu komunikasi. Baiklah, hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.